Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umura muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'an bi ulumi wa barakatihi wa nafa'atihi wa madati wa karamati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul idadi, kitab iddah. Jam'u iddatin. Adapun dianya idadi itu jamak iddah. Wahia, dan adapun dianya iddah, muddatu tatarabbasu fiha. Adapun dianya masa iddah itu masa yang dimana menanti wanita yang menanti. Tatarabbasu, yang menanti, wanita yang menanti. kok iddah tu wanita Ya, di mana menanti fiha padanya masa almar'atu oleh wanita. Lita'arifa bara'ata rahimiha minal hamli, supaya tahunya wanita akan kosongnya rahimnya wanita dari kehamilan, dari kandungan. Iddatun nikahi dorban, dan adapun iddah menikah itu ada dua macam. Al-awwalu, dan adapun yang pertama, muta'alliku bifurqati hayyin bitolakin wa faskin kali'anin wa radha'in. Dan adapun yang pertama itu yang berkaitan bersangkutan dengan cerai orang yang masih hidup dengan sebab talak dan fasakh, seperti li'an dan radha'. Wa innama tajibu ba'da wati, dan hanya saja wajib ia wanita setelah wata', wajib ia iddah setelah wata', bi khilafi ma qablahu, dengan sebalik sesuatu sebelumnya wata', li qaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min iddah. Kemudian kalian mentalak akan mereka wanita dari sebelum bahwa kalian menyentuh mereka atau menggauli mereka, maka tidak ada bagi kalian atas mereka itu dari iddah. Quran Surah Ahzab ayat 9. Au istidkhali manihi, atau upaya memasukkan maninya suami. Li'annahu, karena sesungguhnya upaya memasukkan mani suami, kalwati itu sama seperti wata'. Wa innama tayaqqana bara'atar rahim, walaupun meyakin ia wanita akan kosongnya rahim. tayaqqana meyakini, fi'il mudhari' madinya yakuna firmadi mudzakkar muannas yakuna muzakkar, mana apa ya? suaminya. Kenapa uang suami belum ada disebut tadi? Walaupun meyakini maksud wanita muannas.
tayakkunu tayakkunan wa innama tayakkunu. Balik ke suami ya. Suami tidak ada hubungannya dengan iddah. Iddah adalah perjalanan kehidupan seorang wanita. Suami ada, suami nggak ada, dia tetap berjalan. Balik ke walaupun yakin. Siapa yang yakin? Yakin sahibul iddah. Sebuah wanita tayakkunat. Barakatul rahim. Keyakinan. Walaupun diyakini akan berpasangan rahim, kama fi saghiratin ta'abbudan, sebagaimana pada wanita yang masih kecil karena jauh, ta'abbudan karena jauhnya. Kalau jauh tabakudan, banyak dulu baru jauh dulu. Karena pastinya ta'abbud karena menjalankan perintah. La bi khalwatin, tidak dengan sebab khalwat. Fil jadidi, berdasarkan pendapat jadid. Wal qadimu, dan ada pendapat qadim, uqamu maqamal wati, diposisikan akan ia khalwat pada posisi wata', li'annaha mazinnatuhu, karena sesungguhnya khalwat dugaannya itu dugaannya wata'. Wa iddatu hurratin, dan adapun iddah wanita merdeka, dzati aqra'in, yang memiliki beberapa kuru,
bi angkanat tahidun, dengan bahwa ada ia wanita merdeka itu masih berhaid. Bi angkanat tahidu, dengan bahwa ada ia wanita merdeka itu masih haid. Salah satun, itu 3. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', dan adapun wanita-wanita yang ditalak, mereka menahan diri mereka di anfusihinna, dengan diri-diri mereka selama 3 kali quru', akan 3 quru'. Wal qur'u, dan adapun quru' alladzi huwa wahidul aqra'i, yang dia yaitu 1 quru', 1 dari beberapa quru'. Wahidul aqra', 1 quru'. Mufrad dari kalimat aqra'. Allati yuqtaddu biha, yang dihitung ia 1 quru' dengan beberapa quru'. Yuqtaddu biha, Yuqtaddu, yang menghitung. Yang menghitung ia wanita dengan beberapa quru'. kalau wanita taqtaddu, Yuqtaddu, pakai ya atau tak? pakai iya. Dia misalkan, Yuqtaddu, siapa yang taddu? akan 1 quru'. Fa'il, dari fa'il, Ya, ma'ruf, majhul, majhul. mana naik fa'ilnya kalau majhul? Nah, failnya luar dalam, Kemana kembali? kembali ke 1 quru'. Ha kemana kembali? Ke aqra'in, beberapa quru'. Jadi 1 huruf dihitung beberapa huruf. Berarti wanita itu cukup iddahnya 1 huruf, karena 1 dihitung beberapa. Adanya wanita Ha kembali ke wanita. ketika kita membalikan domir, itu dikembalikan ke dalam jumlah yang ada, kalimat yang ada dalam jumlah tersebut. Jumlah itu berawal dari kalimat qur'u, jadi nggak ada penyebutan wanita di sana. Wal qur'u alladhi huwa wahidul aqra' allati yu'taddu biha. Ya, tadi itu fa'il. Ya, fa'ilnya kembali ke dari aqra'. Naik fa'il, Fa'ilnya fa'ilnya yang tadi muzakkar
Zati akra muannas. Zati akra itu adalah muannas hakiki. Jadi nggak ada alasan boleh kembali fi'il muzakkar kepada muannas hakiki. Muannas majazi masih ada ulama yang boleh. Kalau muannas hakiki nggak boleh. Wahidun. Wahidah seperti tadi jadinya. Satu menghitung atau dihitung. Ma'ruf atau maju? Dihitung maju. Nah, kembali dibenturkan pemahamannya. Dihitung akan ia satu dengannya. Dapat huruf. Urusannya Bukan. Ini pernyataan matan. Ini penegasan hukum. Bukan kita berbicara tentang koreksi kalimat. Tapi kalau Imam Jalaluddin Mahali berbicara tentang koreksi kalimat, itu bisa kembali kepada musannaf. Ketala ini tuh ya tala Itu akan ya talak. dengan beberapa huruf. Jadi kita bicara talak atau bicara indah? Bicara iddah. Yang dihitung akan ia huruf dengan iddah wanita merdeka. Dihitung akan ia huruf dengannya
iddah wanita merdeka. Dengan yang iddah yang kita hitung, Iddah kuruk. kuruk yang kita hitung, bukan iddah. Semua jumlah Jumlah. Yang mana levelnya? pihak. Biha. Nah, levelnya biha. Yang menghitung, dihitung dan Yang dijalankan iddah. yang dijalankan iddah dengannya beberapa kuruk. Dengannya Beberapa kuruk. Ain. Dengannya alati. Dengannya alati. At-tuhru itu suci. Ai al-muradu bihi, yakun yang dimaksud dengannya suci. Dzalika demikian Maksud dengannya suci. suci. Oleh demikian, Demikian apa? demikian suci. Suci, maksud suci. Hi kemana kembali, dalika kemana ditujukan. Ini kembali ke kuruk. Al-Qur'u, ke Qur'u. Nah, zalika kembali ke musyarah ilaih. Tuhur. Ulang. Kembali ke tuhur. Nah, coba terjemah ulang. Al-muradu bihi dzalika, adapun yang dimaksud dengannya kuruk itu adalah demikian. Demikian suci. Nah, Akhdan min qawlihi ta'ala, yang dipahami dari firman-Nya Allah Ta'ala. akhzan i'rabnya itu Maf'ul min ajli, nah, tambahkan untuk akan, maf'ul min ajli. karena dipahami dari firman-Nya Allah Ta'ala, fatalliquhunna liiddatihinna, maka talaklah oleh kalian akan mereka wanita bagi iddah mereka. Ai fi zamaniha, pada zamannya iddah. Wa huwa, dan adapun dianya zaman iddah, zamanut tuhri, itu masa suci. Lianna talaqa fil haidi haramun, karena sesungguhnya talak dalam masa haid itu haram. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah terdahulu. Wa zamanul iddah yaqubu zamanit talaqi, dan adapun zamannya iddah itu setelah zaman talak. Wa qad yuradu bil qur'i haidu, dan kadang-kadang dimaksud dengan kuruk itu haid. Kama fi haditsin Nasa'i wa ghairihi, Khabar dari mana haidu? oleh akan haid.
wa qad yuradu bil qur'i, kadang-kadang dimaksud dengan quru' akan haid. Kama fi haditsin Nasa'i wa ghairihi, sebagaimana dalam hadis Imam Nasa'i dan selainnya Imam Nasa'i, tatrukus salata ayyama aqra'iha, tinggalkanlah olehmu akan salat bil madi bil qari fil amal. ruku. Mudhari. Meninggalkan oleh wanita akan sholat beberapa hari aqra'iha, pada masa kuruk-kuruknya. Wal qur'u bi fathi bil fathi wa dhammi, dan adapun kalimat kuruk itu dengan fathah dan dengan dibaca dengan dhamma. Al mushtaraku baina tuhri wal haidi, lafaz mushtarak antara tuhur dan haid. Wakila, pendapat kedua, innahu haqiqatu fit tuhri, sesungguhnya kuruk itu hakikat pada suci, wal innahu haqiqatu fit tuhri wal majazu fil haidi, sesungguhnya kuruk itu hakikat pada suci dan majaz pada haid. Wa yujma'u 'alal aqra'in, dan dijamak atas kalimat kata-kata dan menjamak. Yujma'u, Mana naik fa'ilnya? kalimat kuruk qur'u, dan dijamak akan kalimat qur'u ala aqra'in, atas kata-kata aqra' wa qur'in dan qur'in dan aqru'in dan aqru'in. Fa in tulliqat tahiran, maka jika ditalak ia wanita hal keadaan suci, wa qad baqiya min zamanit tuhri syai'un, dan sungguh tersisa dari masa sucinya wanita oleh sesuatu, ingqadat, niscaya habis ia iddah wanita, bit'ani fi haidatin salisatin, dengan masuk pada haid yang ketiga, bihusulil aqra'i salasati fi dzalik, karena hasil beberapa kuruk yang ketiga pada demikian. Qra'is salasati, kuruk yang tiga pada demikian. Bi an yuhsaba ma baqiya, dengan bahwa dihitung akan sesuatu yang sisa, minat tuhri, dari suci, alladzi tulliqat fihi, yang ditalak ia wanita padanya suci, Quran, akan satu kuruk, sawaun, sama saja, jama'a fihi, menggabung padanya suci, amla atau tidak. Jima, jima padanya suci atau tidak. Pakainya ke mana? Suami menjima ia suami padanya suci atau tidak. Wala bu'da fi tasmiyati qur'aini, dan tidak jauh dari kesalahan dalam penyebutan dua kuruk. Wa ba'di salisi, sebagian dari kuruk-kuruk yang tiga. Wa ba'di salisi salah kurukin, sebagian dari tiga akan tiga kuruk. Salis salasa, sebagian yang tiga, sebagian yang tiga, yang ketiga, yang ketiga, bukan yang tiga. sebagian yang ketiga akan tiga kuruk. Kama fussira
qauluhu ta'ala, sebagaimana ditafsirkan dalam firman-Nya Allah Ta'ala, al-hajju ashhurum ma'lumat, kama usira, terus terjemahnya sebagaimana ditafsirkan ya. qauluhu ta'ala akan qauluhu akan firman-Nya Allah Ta'ala, al-hajju ashhurum ma'lumat, dan adapun haji itu beberapa bulan yang diketahui, bisyawalin wa dzilqa'dah wa ba'di dzilhijjah, dengan bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah dan sebagian dari bulan Dzulhijjah. Fa illam yabqa min az-zamani tuhri syai'un, maka jika tidak tersisa dari masa suci oleh apapun, keangkala, seperti bahwa berkata ia suami, anti talikun akhirat tuhriki, kamu jatuh talak di akhir masa sucimu, fa innama tanqadi iddatuha bitta'ni fi haidatin rabi'atin, maka hanya saja habis iddahnya wanita dengan masuk pada haid yang keempat. Autul liqat haidan, atau ditalak ia wanita hal keadaan berhaid, fa fi rabi'atin, pada yang keempat, ai fatang qadi iddatuha bit'ani fi haidati rabi'atin, maka habislah iddahnya wanita dan masuk pada haid yang keempat. Litawaffufi husulil aqra'i salasati ala dzalik, karena terhenti hasil beberapa huruf yang tiga atas demikian. Wa fi qaulin, dalam satu qaul, yushtaratu yaumun wa lailatun ba'da ta'ni, disyaratkan sehari semalam setelah masuk. Fil haidati tsalitsati, pada haid yang ketiga. Fil awwali, pada masa yang pertama. Warwabi'ati, dan pada haid yang keempat. Fil tsaniyati, pada masalah yang kedua. Liyu'lama, supaya bahwa diketahui, annahu haidun, sesungguhnya darah itu adalah haid. Awalal awwali, dan berdasarkan pendapat pertama, ai iktifai bit'ni nazaran ila anna zahira annahu damu haidin, yang menyatakan cukup dengan masuk karena memandang kepada sesungguhnya jelas sesungguhnya darah itu darah haid. Lawin qata'a liduni yaumi wa lailatin, jika karena memandang kepada sesungguhnya jelas, sesungguhnya tampak, sesungguhnya darah itu darah haid. Lawin qata'a liduni yaumi wa lailatin, jikalau terhenti bagi masa kurang sehari semalam. Walam ya'ud, mana fa'ilnya? Terhenti ia darah. Jikalau terhenti ia darah bagi masa kurang sehari semalam. Walam ya'ud, dan tidak balikan ia darah, dan tidak kembali dan tidak kembali ia darah hatta mada 15 yauman tabayyana, sehingga berlalu masa 15 hari, terbukti bagi kita anna iddah, niscaya terbukti bagi kita anna iddata lam tanqadi, sesungguhnya iddah belum berakhir ia iddah, bima dzukira, dengan sesuatu yang telah disebutkan. Kemalah zatut ta'ni, kemudian sejenak masuk
au yawm wa lailatu laisata, atau sehari semalam tidak adalah kedua-duanya, minal iddati, dari iddah. Bal yatabayyanu bihima, akan tetapi terbukti dengan kedua-duanya, inqidauha, oleh habisnya iddah. Wakila, dan adapun pendapat kedua, huma, adapun keduanya, minha, darinya iddah. Fatasihu fihima raj'atu, maka sah pada masa keduanya oleh rujuk ala hada duna awali, atas yang ini, tidak yang pertama. Wahal yuhsabu tuhru, dan apakah dihitung akan suci man lam tahid, orang yang tidak berhaid aslan sama sekali, thumma hadat fi asna'i iddatiha bil ashhuri, kemudian haid ia orang Yaman pada pertengahan iddahnya man dengan beberapa bulan, Quran akan satu quru. Qaulani, itu ada dua qaul, binaan didasari annal qar'a intiqalu minat tuhuri ilal haidi, didasari atas sesungguhnya quru itu perpindahan dari suci ke haid. Am tuhuru mahtuwashun bi fathil waw bid-damain, atau suci itu diapit dengan dua darah. In qulna bil awwali fayuhsabu, jika kita katakan dengan pendapat yang pertama, maka dihitung ia quru. Wa tanqadi iddatuha bit-ta'ni fi haidatin salisatin, dan habislah iddahnya wanita dengan masuk pada haid yang ketiga. Au bisani fala yuhsabu, atau dengan, jika kita katakan dengan pendapat yang, dengan contoh yang kedua, fala yuhsab, pendapat yang kedua, maka tidak dihitung ia iddah. Wa innama tanqadi, dihitung akan ia, tidak dihitung akan ia quru, akan ia satu quru. Kenapa nggak dihitung quru? Kan kita pakai quru. Kalau pakai pendapat kedua, Apa yang kita bahas sekarang? tidak. Bukan dalam kalimat yang dibahas baru dibaca. Tentang satu quru, dihitungnya satu quru. Baca makanya pertanyaan tadi. Hal yuhsabu tuhru, Apa yang bahas? suci, Suci siapa? wanita yang belum berhaid. Nah, ke sana kembali dong. Bala yuhsabu, maka tidak dihitung ia suci orang yang belum berhaid. Wa innama tanqadi iddatuha, dan hanya saja habislah iddahnya wanita yang belum berhaid bita'ni fi haidati rabi'atin, dan masuk pada haidnya yang keempat. Wasani, dan apa yang kedua, azharu, itu pendapat azhar. Wa kadza mabniyun alaih, dan begitu juga kaul yang didasari atasnya pendapat azhar. Wa hadza khilafu fi kaifiyati i'tibari tuhri, dan adapun ini khilaf itu pada kaifiyat i'tibari suci. Al-mufassari bihi, yang ditafsirkan dengannya suci, al-qur'u, akan quru. Hal huwa tuhuru bainad damain, apakah dianya suci itu antara dua darah, au tuhuru yang taqalu minhu ila damin, atau suci yang berpindah darinya suci kepada darah. Sawaun, sama saja, sabaqahu damu akharu amla, mendahului akannya suci
oleh darah yang lain atau tidak. Tsumma tuwassi'a ala tsani, kemudian meluas akan dia masalah atas pendapat kedua. Wa'tabara nafsal intiqali far'an, dan memperhitungkan ia musannaf akan diri intikal, berpindah, akan kurusakan satu kuruk, hatta tufi, sehingga menganggap cukup yang musannaf iktafa atau uktufi. Uktufi iktafa, anggap cukup yang musannaf. Fingkidoi iddati, pada masa habisnya iddah. Man qala laha, oleh orang yang berkata ia orang baginya istri, anti talikun fi akhiri tuhuriki au ma'ahu bit'ni fi haidati salisatin, kamu jatuh talak pada akhir sucimu atau bersama akhir sucimu dengan masuk pada haid yang ketiga. Walal akhari, dan berdasarkan pendapat yang lain, innama tanqadi iddatuha bit'ni fi haidatin rabi'atin, hanya saja habislah iddahnya wanita dengan masuk pada haid yang keempat. Wa yakunu talaqu bid'iyan, dan ada ia itu talak, ada ia talak itu talak bid'i. Ala hadza, berdasarkan ini ya. Wa yakunu talaqu bid'iyan ala hadza, ada ia talak itu talak bid'i berdasarkan ini. Wa sunnian ala dzaka, dan talak sunni itu talak sunni yang berdasarkan itu. Kama taqaddama fi talaqi, sebagaimana yang telah terdahulu dalam bab talak. Wa qawluhu, dan adapun berkatanya musannaf, muhtawashun bidamain, muhtawashun bidamain, yang dihapit dengan dua darah. Yasduku, terbenar. Bidami haidi wa bidami nifasi, terbenar ia dengan dua darah, terbenar dengan dua darah haid dan nifas, dengan darah nifas. Wa dami haidin, dan darah haid. Kama fil qar'il awwali, sebagaimana dalam kuruk pertama. Liman tulliqat fi tuhriya, bagi orang yang ditalak ia orang pada masa sucinya orang. Min nifasin thumma hadat, dari nifas kemudian ia berhaid. Walau qala fi qawli awwali, jika berkata ia suami pada qaul yang pertama, berkata musannaf, pada qaul pertama, kalau berkata musannaf pada qaul pertama, ila damin la sadaqah bi adamin nifasi, sungguh terbenar ia seseorang dengan darah nifas. Aidan juga fi man balagat bihamlin, pada orang yang balik ia orang dengan sebab hamil. Duna haidin, tidak dengan sebab haid. Walau qala laha, jikalau dikatakan baginya wanita yang balik dengan sebab hamil, Walau qala laha, jikalau berkata ia suami bagi wanita yang hamil dan balik dengan sebab haid, halata hamliha, pada masa hamilnya,
anti tolikun, kamu tertalak, fi kulli qur'i tolqatan, pada setiap satu huruf akan satu talak. Fa innaha binaan ala anna al-qur'a intiqalu minat tuhri ila dami, karena didasari atas pendapat sesungguhnya huruf itu perpindahan dari suci kepada darah. Fa innaha binaan ala annal qar'a intiqalu minat tuhri ila damin, maka sesungguhnya talak satu talak. Mana khabarnya? Binaan. Binaan itu mafhum ajli. Innaha ini tayangan ya. Balik ke jumlah. Khabarnya dulu mana? Inna isim merasab isim merupakan khabar. Mana khabarnya? Kau tahu khabarnya, tahu kemana kembalinya. Jumlah mana? Jumlah binaan ala al-Qur'an. Binaan maupun min ajli. Yang bisa untuk jumlah khabar itu jumlah khabariyah atau jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Mana? Intikal. Jumlah ala anal Qur'an. Jumlah ismiyah. Suruh ke jumlah. Jumlah. Annal Qur'an itu jar majrur kepada Allah. Iya. Allah muta'alaq kepada binaan. Kalau jumlah yang dituntut khabar itu dia tidak punya keterkaitan dengan yang lain. Zaidun koma abuhu, koma abuhu langsung di khabar Zaidun. Tatluku. Bacanya apa? Tatluku. Nah, itu khabarnya. Tutallaku. Berarti kembali ke mana? Istri. Nah, wanita. Maka sesungguhnya wanita binaan karena didasari atas pendapat semuanya huruf itu perpindahan dari suci kepada haid, itu tertalak ya wanita. Talqatan akan satu talak fil hali, pada keadaan itu. Li'annahu tuhuru, karena sesungguhnya huruf itu suci. Yuntaqalu minhu, yang berpindah dari, yang dipindah kan
darinya suci ila damin nifasi kepada darah nifas. Wa ala dan berdasarkan pendapat annahu tuhru bainad damain, sungguhnya suci itu antara dua darah, la tutallaqu, itu tidak tertalak ya wanita, hatta tada'a, sehingga melahirkan ia wanita, wa tathuru min nifasi, dan suci ia wanita dari nifas. Kata demikian Zakara fi Rawdah, menyebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Rawdah, wa asliha, dan asalnya Rawdah, fi Talaqi, dalam talak al-mutawalli, wa aqarrahu, dari Imam Mutawalli. Berbicara tentang kitab iddat, iddat jamak iddah. Iddah muddatun tatarabbasu fihal mar'ah, li ta'rifa boleh, li tu'rafa boleh. Li tu'rafa bara'atu rahimiha minal hamal. Iddah nikah ada dua. Kalau dikatakan iddah nikah, berarti ada iddah selain nikah, namanya iddah istira'abad atau iddah watak subahan. Nah, ini iddah yang lahir karena hubungan pernikahan ada dua macam. Satu yang berkaitan dengan kematian, satu berkaitan dengan cerai hidup, atau bahasa hari ini cerai hidup atau cerai mati. Nah, kalau cerai hidup, yang pertama adalah cerai hidup, bisa disebabkan oleh talak, bisa disebabkan oleh fasakh, bisa disebabkan oleh li'an, bisa disebabkan oleh rodok, susuan. Iddah itu dihitung, wajib dihitung kalau sudah berhubungan badan. Dalilnya jelas. Ini sebetulnya mengulang pembahasan dalam tafsir wal bayan. Dalilnya summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Atau iddah itu wajib berlaku setelah suami atau istri memasukkan mani suami ke rahimnya. Hubungan badan tidak ada, tapi sperma suami sudah masuk, itu lewat namanya hari ini bayi tabung. Nah, bayi tabung itu dilakukan pembuahan sperma suami dan setelah istri di luar, kemudian selepas itu baru masukkan ke rahim. Itu sudah sama hukumnya watak. Iddah itu wajib dilakukan walaupun diyakini. Kalau bina majhul mudzakkar fi'ilnya itu yukina, naifahnya bara'atu ta'nis, itu oke. Karena bara'ah adalah ta'nis majazi. Nah, tapi kalau tayakona kembali kepada perempuan itu enggak boleh, karena perempuan adalah ta'nis hakiki. Walaupun diketahui rahim itu kosong, tapi iddah wajib dijalankan. Alasannya dua, yaitu ta'abudan. Jadi ibadah itu ada ta'abudan, ada ta'akulan. Yang bisa dipahami maksud tujuannya itu namanya ta'akul. Yang nggak bisa dipahami tujuannya itu ta'abud. Kenapa buang angin yang dicuci muka itu ta'abud? Kenapa zuhur mesti 4 rakaat, subuh 2 rakaat, waktu kosong kenapa 2? Ta'abud. Mata ngantuk 4 rakaat, subuh bangun tidur, waktu kosong kegiatan belum ada tapi sholatnya cuma 2. Itu nggak bisa dipahami, itu ta'abudan. Jadi rata-rata agama itu ta'abudan, karena yang diminta adalah ketaatan, bukan menjalankan perintah sesuai dengan akal. Nah, walaupun syariat Islam itu masuk akal. Nah, iddah wajib dijalankan tidak semata-mata berkhalwat saja. Ini pendapat Jadid. Suami istri sudah tidur bersama dalam satu kamar, bahkan dalam satu selimut, tapi belum ada hubungan badan, belum ada sperma yang masuk,
itu tidak ada iddah kalau cerai. Menurut pendapat Qadim sudah. Jadi khalwat sudah menempati posisi wata'. Alasannya li'annaha mazannah. Karena khalwat itu tempatnya wata'. Orang-orang berkhawat itu berakhir dengan wata'. Nah, itu bahasa pengantar atau syarat iddah dihitung. Pertama wata' atau masuk kamani. Dua, cuma satu saja. Iddah wanita merdeka yang masih mengalami haid adalah 3 quru. Dalilnya wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Quru itu mufradnya qur'u. Boleh baca qur'u, boleh baca qur'u. Maknanya adalah suci. Ini bukan kitab perbandingan mazhab, ini kitab mazhab Imam Syafi'i. Langsung ditegaskan qur'u artinya suci. Di mana kita memahami qur'u artinya suci padahal kan dia bahasa musyarak? Karena diambil dari firman Allah, fatallikuhunna li'iddatihinna. Ceraikan olehmu akan wanita bagi iddah mereka. Bagi di sini mana fi, pada masanya iddah. Ceraikan wanita pada masa iddah. Dianya masa iddah adalah suci. Dianya cerai itu zamannya suci. Karena talak dan masa haid hukumnya haram. Nah, maka gabungan 2 ayat itulah sehingga Imam Syafi'i menegaskan qur'u itu artinya suci. Yang walaupun kemarin dalam tarjih Syekh Ali Sabuni beliau mendukung pendapat haid itu, qur'u itu adalah haid. Dan zaman iddah biasanya mengiringi zaman talak. Jadi selesai talak langsung jalan iddah. Talak bolehnya cuma waktu suci, berarti iddah adalah suci. Nah, ada juga yang mengatakan qur'u itu artinya haid, sebagaimana dalam hadis Imam Nasa'i. Bukan ada ya, tapi mazhab Syafi'i mengatakan kadang-kadang. Beliau menafikan pendapat ulama mengatakan itu haid, nggak diangkat di sini. Kadang-kadang kalau ketemu kata qur'u, ada juga yang terjemahnya haid. Sebagaimana dalam hadis Sunan Nasa'i, tatsruqus shalah ayyam aqra'iha. Wanita meninggalkan salat di hari-hari aqra'nya dengan hari-hari haid. Qur'u boleh, qur'u boleh. Itu bahasa mustarak antara suci dan haid. Itu satu pendapat ahli lughah. Pendapat ahli lughah yang kedua mengatakan qur'u bermakna suci itu hakikat, tapi qur'u bermakna haid itu majaz. Dikatakan qur'u hakikat itu maknanya suci, ada juga majaz maknanya haid. Jamaknya 3 macam, aqra' boleh, quru' boleh, uqru' boleh, atau aqru'u. Titik. Kalau wanita diceraikan di saat suci, maksudnya masih tersisa masa sucinya sedikit, ditalak ketika suci. Setelah ditalak masih ada sisa suci, misalnya 1 jam, misalnya 2 jam, maka iddahnya akan selesai nanti di haid ketiga. Kenapa selesai di haid ketiga? Karena dari 3 quru itu 1 quru sudah terhitung dari masa suci yang tersisa 1 jam 2 jam tersebut, yang dia diceraikan di masa itu sudah dihitung 1 Quran, baik suami jima atau tidak jima. Nah, ketika dibantah
kenapa Anda bisa mengatakan sebentar itu 1, sementara ayat mengatakan 3 kuruk? 3 kuruk. Kalau yang sisa suci sudah dianggap 1 suci, berarti tidak sampai 3, itu baru 2,5. Nah, atau 2 lebih dikit. Dijawab, menyebut 2 kuruk ditambah sebahagian yang 3, 1 kuruk sempurna, 2 kuruk sempurna, yang ketiganya hanya sebagian, yaitu adanya pada kuruk yang nomor 1. Sisa suci sedikit dihitung 1, itu tidak jauh dalam kebenaran. Kenapa tidak jauh dalam kebenaran? Karena di dalam Al-Quran juga terjadi pernyataan yang sama, Al-Hajju Asyhurun Ma'lumat, haji itu 3 bulan yang diketahui. Nah, Al-Quran mengatakan haji 3 bulan, tapi setelah ditetapkan, setelah dipastikan nggak sampai 3 bulan. Dia hanya 2 bulan 10 hari saja. Syawal itu full bulan haji, Zulqa'dah itu full 1 bulan haji, kemudian sebagian bulan Syawal hanya dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Selesai itu dah habis bulan haji. Nah, berarti 2 bulan 13 hari. Al-Quran tetap mengatakan 3 bulan. Nah, begitu yang tadi 3 kuruk, sementara dia cuma 2 kuruk lebih dikit. Nah, sekiranya ketika dijatuhkan talak tidak ada masa suci yang tersisa, maka iddahnya akan habis kalau masuk di haid keempat. Bagaimana bisa pas dijatuhkan talak pas di awal haid, dijatuhkan talak pas di ujung suci? Itu kalau suami ngomongnya begini, anti talikun akhirat tuhuruki, kamu jatuh talak di penghujung masa sucimu. Berarti pas dia suci, pas jatuh talaknya. Berarti setelah jatuh talak tidak ada lagi, pas habis suci, pas jatuh talaknya. Berarti ketika talak jatuh, itu tidak ada lagi suci yang tersisa, karena dia suami menetapkan jatuh talak dengan serentak dengan habisnya suci. Habis suci jatuh talak, berarti kan nggak ada sisa lagi tuh. Nah, berarti full lah haid. Maka sucinya nanti masuk ke haid nomor 4, itu baru habis. Atau dia dicari ketika haid, maka iddah akan habis pada haid yang keempat, karena tidak mungkin menghasilkan 3 kuruk kecuali harus pasti dia berhaid 4 kali. Menurut satu pendapat tidak cukup taqni fil haidir rabi'ah atau fil haidir thalisah, harus haidnya itu sehari semalam dulu baru habis iddahnya. Tadi ketika ditalak masa suci, haid iddahnya habis pada haid yang ke-3. Jatuh talak ketika haid, iddah habis pada haid yang ke-4. Menurut pendapat yang kuat, sehari saja berhaid, 1 jam berhaid, iddah sudah habis. Menurut pendapat yang kedua, tidak cukup 1 jam. Kamu tunggu dulu sehari semalam. Itu menurut pendapat yang kedua. Disyaratkan sehari semalam haidnya setelah mengalami haid, baik pada haid nomor 3 untuk kejadian pertama, yaitu ditalak di ujung suci, atau pada haid nomor 4 pada kejadian kedua, ditalak ketika haid. Kenapa harus sehari semalam? Supaya dipastikan itu betul-betul haid. Kenapa harus sehari semalam? Karena minimal haid adalah sehari semalam.
Penjabaran dari Imam Mahali, kalau kita ikut pendapat yang pertama yang mengatakan cukup wanita ngalamin haid maka iddahnya dianggap habis, itu berpandangan kepada an-zahir annahu damul haid. Itu berpandangan pada hukum zahir. Biasanya secara zahirnya wanita kalau sudah habis suci lalu datang darah itu mengatakan haid. Nah, kalaupun berdasarkan pendapat tersebut ternyata darahnya berhenti kurang sehari semalam dan darahnya tidak balik-balik lagi, tidak datang-datang lagi sampai berlalu 15 hari 15 malam, maka terbuktilah bagi kita iddah wanita tersebut belum habis disebabkan kejadian itu. Titik. Nah, jadi pendapat yang kuat walaupun mengatakan iddah habis dengan masuk pada haid keempat atau ketiga, tapi bersyarat pendapatnya itu. Kalau sekiranya terbukti memang haidnya enggak sampai 24 jam dan darahnya enggak balik lagi 15 hari ke depan, kalau balik lagi pada hari ke-14 jamnya menggenapkan 24 jam hari pertama, itu dianggap haid. Tapi kalau sudah 15 hari baru datang darah berikutnya, maka darah yang tadi itu enggak haid. Darah 15 hari yang lalu itu tidak haid. Kalau untuk menggenapkan jamnya itu datang darah pada hari ke-16. Nah, karena 24 jam itu harus genap dalam masa 15 hari. Hari pertama keluar darah 5 jam, hari kedua 5 jam, hari ketiga 5 jam, hari keempat 5 jam, dan 4 hari baru 20 jam. Hari kelima 5 jam baru itu haid namanya. Nah, karena 24 jam tertunai dalam masa 5 hari. Hari pertama 4 jam, hari kedua 4 jam 8, 3, 4, 5, 6, 7, 15 enggak keluar darah. Hari ke-16 20 jam, berarti genap 20, 24. Ini darah hari pertama, kedua enggak haid. Nah, itu darah fasad. Nah, darah fasad berarti iddah wanita itu belum habis. Nah, kalau sempat dia kawin kemarin, kawinnya dibatalkan. Kalau sempat suaminya rujuk kemarin, rujuknya dianggap sah. Itu kalau kita ambil pendapat pertama. Nah, kemudian lahzatut ta'an, masuk sejenak ke dalam haid ketiga atau keempat, atau masuk sehari semalam ke dalam haid ketiga atau keempat berdasarkan pendapat kedua, itu tidak dianggap haid iddah. Jadi haid sesaat itu tidak dianggap iddah. Haid 24 jam itu sehari semalam tidak dianggap iddah. Dia hanya pembuktiannya saja. Nah, dia adalah alat atau tanda untuk membuktikan iddahnya habis. Pendapat kedua mengatakan dia juga termasuk iddah, maka sah rujuk yang bertepatan dengan haid itu. Nah, misalnya kita ambil pendapat yang kedua, iddah itu akan habis kalau haidnya 24 jam. Kalau datang suaminya, haid wanita itu baru 1 hari, malamnya belum. Lalu datang suami dan mengatakan raja'tu ilaiki, saya rujuk kepadamu. Kita ambil pendapat yang kedua yang mengatakan harus 24 jam haidnya, baru iddah habis, baru haid 12 jam. Datang suami mengatakan aku rujuk kepadamu. Apa hukum rujuknya, sah atau enggak? Sah? Menurut pendapat yang pertama tidak sah, karena haid itu bukan iddah. Menurut pendapat yang kedua, rujuknya sah, karena haid itu juga dianggap iddah.
wakila huma minha. Pendapat kedua, haid sesaat atau haid 24 jam itu bahagian iddah, maka sah padanya rujuk. Ala hazab berdasarkan pendapat ini. Titik. Apakah suci wanita yang sama sekali belum pernah mengalami haid lalu dia mengalami haid itu dianggap kuruk? Kaulani. Dua pendapat. Contohnya bagaimana? Seperti wanita yang belum balik dicari oleh suaminya, maka wanita yang belum balik, yang belum berhaid itu iddahnya berapa? 3 bulan. Wallahi lam yahidna ajaluhunna salah satu ashhur. Wanita-wanita yang belum balik, wanita-wanita yang belum berhaid, masa iddahnya 3 bulan. Di saat dia menjalani iddah 3 bulan tersebut, pada bulan kedua dia ngalamin darah haid, maka iddah dengan bulannya hapus, berpindah ke iddah kuruk. Jadi walaupun 2 bulan sudah lalu, itu nggak dianggap lagi iddah. Iddah diulang baru lagi karena dia sudah berhaid. Nah dia berhaid. Ini haid kali keberapa? Kali pertama. Sebelumnya dia suci. Apakah suci ini dianggap satu kuruk atau belum? Dianggap satu kuruk atau belum? Satu kuruk atau belum? Satu kuruk atau belum? Kaulani. 2 kaul. Itu adalah kaul. Nah, berdasarkan kepada kuruk itu adalah perpindahan dari suci ke haid atau suci yang terapit 2 darah. Kalau kita mendefinisikan kuruk adalah perpindahan suci ke haid, berarti suci itu sudah dianggap satu kuruk, karena suci itu adalah berpindah statusnya bersih ke berdarah, berarti itu kuruk namanya. Tapi kalau kita ambil pendapat kuruk itu adalah suci yang terhapit oleh 2 darah. Nah, kalau terhapit oleh 2 darah, berarti sebelumnya dia harus haid dulu. Sementara suci dia tadi adalah suci dari lahir, suci yang tidak diawali oleh darah, berarti itu tidak dianggap kuruk. Nah, ingkun nabil awali, kalau kita katakan pendapat pertama, yusabu dihitung. Karena pendapat pertama mengatakan kuruk itu ada intikal min tuhrin ila haidi, maka habislah iddahnya dan masuk pada haid ketiga. Kalau kita ambil pendapat kedua, tidak, enggak dihitung, karena definisi kuruknya adalah turun muhtawasun baidamain, suci yang dihafid oleh 2 darah. Maka iddahnya akan habis ketika masuk pada haid keempat. Ditegaskan oleh Imam Jalaluddin Mahali, wasani azhar, pendapat yang kedua yang azhar. Nah, berarti definisi kuruk yang mengatakan muhtawasun bidamain. Begitu juga yang kuat semua pendapat yang lahir dari pendapat tersebut. Apa itu? Iddahnya habis pada suci yang keempat. Perbedaan pendapat ini didasari dalam menghitung suci yang ditafsirkan dengannya kuruk. Pendapat itu berawal dalam cara menghitung suci yang menjadi penafsiran kuruk. Jadi menafsirkan kuruk saja itu 2 mazhab. Ada mazhab yang menafsirkan suci, ada mazhab yang menafsirkan haid. Mazhab yang menafsirkan haid kita tinggalkan karena itu bukan mazhab kita.
Mazhab yang menafsirkan suci itu mazhab Imam Syafi'i. Nah, di dalam ulama Syafi'iyah dalam menafsirkan suci itu pun ada dua pendapat. Nah, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia adalah suci antara dua darah. Ada yang mengatakan suci yang berpindah ke darah. Status suci yang berpindah ke darah, baik sebelumnya berdarah atau tidak berdarah. Kemudian mengembanglah pendapat kalau kita ambil pendapat kedua. Nah, wa'tabara itu fa'ilnya sani. Summa tawassa'a ala sani, kemudian melebar ia pendapat berdasarkan pendapat yang kedua. Dan pendapat kedua menghitung diri perpindahan itu satu huruf, sehingga dia mencukupkan dalam habis iddah seseorang yang berkata kepada istrinya anti tolik di akhir sucimu atau bersama sucimu dengan masuk pada haid nomor 3. Karena yang dianggap suci adalah pindahnya itu, bukan sucinya, tapi pindahnya itu. Sehingga ketika dikatakan suami bilang anti tolik, kamu jatuh talak di akhir sucimu, maka iddahnya menurut pendapat tersebut habis pada haid yang ketiga. Pendapat kedua kan haid keempat, dia haid ketiga. Karena nilai suci bukan masa suci, tapi nilai suci adalah perpindahan suci ke darah. Nah, sementara kalau kita ambil pendapat yang lain, dia pendapat yang kuat, maka iddah akan habis masuk pada haid keempat. Hukum talaknya bagaimana? Hukum talak menjadi bid'ah kalau ikut pendapat yang ini, menjadi sunni kalau ikut pendapat yang itu. Yang pertama. Nah, kata-kata mutawahish bidamai itu bisa saja terbenar dengan darah haid dan darah nifas. Bisa terbenar dengan dihapit oleh dua darah haid, bisa saja terbenar dihapit oleh darah nifas dan darah haid. Dihapit oleh dua darah haid jelas. Dihapit oleh darah nifas dan haid, mana contohnya? Apa? Wanita yang balik dengan sebab hamil. Wanita berhaid, Wanita balik dengan sebab hamil. balik dengan hamil. Ya. Balik dengan sebab hamil. Jadi nggak pernah ngalamin haid, tiba-tiba langsung hamil. Nafas itu melahirkan, keluarlah darah nifas. Selesai nifas, dia suci dulu. Kemudian haid. Haid suci itu juga dianggap sudah melahirkan, juga dianggap satu kuruk. Nah, karena dihapit oleh dua darah. Kayak sebagaimana pada qur'il awal, ketika seseorang diceraikan di masa sucinya dari nifas, kemudian dia haid. Walau qala fil qaulil awal ila damin la suddiqa bidamin nifas aidan. Kalau musannaf berkata dari awal ke darah saja, sungguh terbenar dengan darah nifas.
Nah, tapi beliau kan bilang damai. Tapi kalau bilang damin, mutawahisun bidamin, yang diapit dengan darah, nah, itu sudah selesai. Tapi karena dibilang bidamain, sehingga perlu penjabaran. Nah, orang-orang yang balik dengan hamil, tidak dengan haid. Nah, permasalahan itu dikembangkan kembali kalau sekiranya seorang suami berkata kepada istrinya, kamu jatuh talak pada setiap kuruk, satu talak. Kamu jatuh talak pada setiap satu kuruk, satu. Kita dasari kepada kuruk adalah perpindahan suci ke darah, maka wanita itu sudah jatuh talak satu pada saat itu juga. Karena kuruk itu adalah suci yang berpindah ke darah nifas. Nah, suci yang berpindah kepada darah nifas. Tapi kalau ikut pendapat kuruk adalah suci antara dua darah, maka wanita itu belum jatuh talak sampai dia melahirkan, kemudian suci dari nifas, baru jatuh talak satu. Nah, wanita hamil sebelumnya enggak haid. Orang hamil suci atau berhaid? Suci. Kemudian dia melahirkan, datanglah darah nifas. Nah, suci di saat melahirkan itu kuruk atau tidak? Suci sebelum darah nifas datang, sebelum melahirkan, di saat hamil, itu kuruk atau tidak? Pendapat pertama tidak kuruk. Pendapat yang kedua kuruk. Nah, kalau laki-laki menceraikan istrinya yang dari kecil kemudian langsung hamil, tidak ada proses haid, apa kata suaminya? Kamu jatuh talak pada setiap satu kuruk sekali. Maka ketika wanita itu hamil lalu nifasan, maka jatuh talak satu menurut pendapat kedua, karena istrinya sudah kuruan. Kenapa kuruan? Karena pernah suci lalu bernifas. Tapi kalau ikut pendapat yang kedua, yang pertama, itu belum jatuh talak. Kenapa belum jatuh talak? Karena suci ketika hamil itu bukan dihapit oleh dua darah, maka belum jatuh talaknya. Sudah? Enggak ada. Nah, demikian disebutkan dalam kitab Roda As-Saroda dalam bab talak dari Imam Mutawalli dan diakui oleh Imam Nawawi. Nah, wa iddatu mustahadatin ghairi mutahayyiratin bi aqra'ihal mardudati hiya ilaiha haidan wa tuhran. Dan iddah wanita yang mengalami istihadah, yang tidak wanita bingung dengan beberapa kuruk yang dirujuk, yang mana? Khabar iddatu. itu dengan beberapa kuruk yang dirujuk ianya wanita ilaiha kepadanya beberapa kuruk dalam
segi haid dan suci. Wa qad taqaddama fil haidi annal mu'tadati turdu ila masa isim merupakan khabar. Annal mu'tada ta turaddu ila adatiha fil haidi wa tuhri. Dan sungguh telah terdahulu dalam masalah haid, sesungguhnya wanita yang mengalami masa haid sesungguhnya wanita yang mengalami masa iddah Wanita melalui masa iddah. Anal mu'tadata, sesungguhnya wanita yang mengalami masa haid dirujuk akan wanita sesungguhnya wanita yang mengalami masa iddah. mu'tadata, bukan mu'tadda. Kalau mu'tadda wanita menjalani iddah, ini mu'tadata. Sesungguhnya wanita yang menjalani apa? masa iddah, Menjalani masa iddah namanya mu'tadda, nggak pakai alif. Mu'tadda huruf aslinya ain dal dal, itu mu'tadda. Kalau ini huruf asalnya adalah ain alif dal, mu'tada, bukan mu'tadda tapi mu'tada. Mu'tada, kata asal ain alif dal. Mu'tadda, kata dasar ain dal dal.
Wanita yang memiliki kebiasaan. Wanita yang Memiliki kebiasaan. memiliki kebiasaan apa? Haid. Memiliki kebiasaan haid. Wanita yang memiliki kebiasaan Masa. itu istilah yang digunakan dalam bab wanita istihadah. Ada namanya mutahayyirah, ada ghairu mutahayyirah, ada mubtadi'ah, ada mu'tadah, ada mumayyizah, ada ghairu mumayyizah. Kita tolak, kita itu dari baca. Sudah. Apa arti mu'tadah di situ? Karena fikih tidak bergantung kepada makna lughawi, tapi fikih identik kepada makna istilah di bab masing-masing. Sehingga muhsan dalam bab zina beda dengan muhsan dalam bab qadha. Kalau istilah fikih diterjemahkan ke dalam kamus, maka saya katakan ada 40 atau 30% istilah fikih yang nggak bisa dikomuskan. Dia memiliki makna tersendiri. Nah, termasuk mu'tadah. Mu'tadah artinya wanita yang sudah pernah mengalami haid. Bukan punya kebiasaan-kebiasaan. Dia bukan arti harfiah, tapi sudah arti istilah. Mu'tadah, wanita yang sudah pernah ngalamin haid walaupun satu kali. Mutahayyirah, wanita yang membingungkan. Mumayyizah, wanita yang bisa membedakan antara darah dengan darah. Mubtadi'ah, wanita yang ngalamin haid kali pertama. Kalau diartikan mubtadi' dalam kamus, wanita yang mengawali sesuatu. Berarti kamus mengawali perjalanan juga nama mubtadi'ah, memulai memasak juga nama mubtadi'ah, mengawali hidup baru juga namanya mubtadi'ah, memulai hidup bersuami juga nama mubtadi'ah. Tapi dalam istilah fikih, mubtadi'ah adalah kali pertama ngalamin haid. Nah, sesungguhnya wanita yang pernah mengalami masa haid dirujuk akannya wanita kepada kebiasaannya wanita dalam masa haid dan suci. Wal mumayyizat ila tamyizil fasili bainahuma wal mu'tada'ata turuddu fil haidi ila aqallihi. Dan wanita mumayyizah kepada kondisi membedakan yang memisah antara keduanya. Dan wanita yang baru mulai haid dirujuk akan wanita pada haid ke masa minimalnya haid. Fi qaulin ila ghalibihi, dan di dalam satu kaul kepada yang biasanya. Wa fi tuhri ila
qiyad syahri, dan pada suci kepada sisa 1 bulan, ai talatina yauman min hina ra'at dama fatangqadi iddatuha bi 3 ashhurin adadiyatin, 30 hari dari ketika melihat ia wanita akan darah, maka terputuslah atau habislah iddahnya wanita 3 bulan dengan hitungannya. Wa mutahhiratin bi 3 ashhuri fil hali wa kila ba'dal ya'si, dan iddah wanita bingung dengan 3 bulan pada saat itu, dan 1 pendapat setelah putus asa. Litawaqqu'iha qabla al-haidil mustaqimi, karena menantinya wanita sebelumnya putus asa. Litawaqqu'iha, karena menantinya wanita. Kenapa tidak menanti? Karena memastikannya wanita sebelum putus asa bagi haid yang teratur. Wa urida bitadurriha bitulil intizari wa ta'attuli, dan dibantahkan akan ia pendapat dengan menderitanya wanita dengan sebab lama menunggu dan kekosongan. Falathani, dan di atas pendapat kedua, la yuzadu fi thubuti ruj'ati wa haqqil sukna ala 3 ashhurin, tidak ditambah dalam tetap rujuk dan hak tempat tinggal atas 3 bulan, bikhilafi hurmati nikahi ghairi zawji laha ihtiyatan fima yata'allaqu biha wal i'tibaru bil ashhuril hilaliyati. Dengan sebalik haram nikah selain suami baginya wanita, karena berhati-hati pada sesuatu yang berhubungan sesuatu dengan wanita, dan adapun yang diperintahkan itu adalah bulan. Dan adapun yang diperhitungkan itu adalah 1 bulan hilal. Wal i'tibaru bil ashhuril hilaliyati, dan adapun yang diperhitungkan itu adalah bulan hilal. Bulan hilal. Hilal apa sih? Anak hilal. Hilal itu masih punya anak lagi deh. Anak bulan. Ashur, Bulan. coba terjemah. Itu adalah bulan. Itu adalah anak bulan. Wal i'tibaru bil ashhuril hilaliyati, dan adapun yang diperhitungkan itu adalah anak bulan.
Asyhur bulan, asyhur. wal i'tibaru bil ashhur al hilaliyatu Dan adapun yang diperhitungkan dengannya bulan itu bulan Komariah. semua di dalam aturan syara itu Komariah, balik Komariah, iddah Komariah. Kalau Komariah itu bahasanya Komariah. Ini bahasanya Hilaliyah, bukan Komariah. Wal i'tibaru bil ashhuri al hilaliyatu. Nah, besok diulang. Mutahayyira bi salasati ashhur. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.